Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Vina Mishka Zaidah dengan NIM 21011110008, Laila Muhammad Umar Lahmadi dengan NIM 21011110009, lalu ada Anisatul Maula dengan NIM 21011110028 yang akan mempresentasikan tentang pendidikan agama bagi anak usia dini. Pendidikan dan artinya. Pendapat berbeda dalam mendefinisikan konsep pendidikan secara idiomatis sesuai dengan keadaan dan peradaban yang berbeda dan di tempat yang berbeda, karena mungkin berbeda menurut pandangan para ahli dan banyak definisi pendidikan telah diterima oleh para filsuf, sosiolog, politisi, dan psikolog. Oleh karena itu, konsep pendidikan secara idiomatis berarti perkembangan fungsi fisik, mental, dan moral untuk mencapai kesempurnaannya. Lebih baik kita mendefinisikan pengasuhan anak agar lebih tepat dan spesifik dalam kalimat singkat, yaitu bahwa pendidikan adalah proses membangun anak sedikit demi sedikit sampai pada titik kelengkapan dan kesempurnaan. Pendidikan Islam atau keagamaan. Konsep pendidikan Islam, yaitu istilah pandangan pendidikan Islam sendiri tidak digunakan oleh umat Islam pada zaman dahulu, karena masyarakat Islam kuno tidak mengenal sistem pendidikan kecuali pendidikan dalam bayang-bayang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, semua tulisan cendekiawan Muslim yang terkait dengan pendidikan atau disiplin dan kedisiplinan yang tergantung pada teks-teks Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diturunkan darinya. Secara idiomatis, pendidikan Islam memiliki karakter holistik dan integratif untuk semua aspek kepribadian spiritual, mental, emosional, moral, fisik, sosial, dan manusia, sesuai dengan kriteria moderasi dan keseimbangan. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai sistem pendidikan yang berdasarkan Islam dalam maknanya yang komprehensif, atau Innaddina indallahil Islam. Kebutuhan pendidikan Islam pada tahap anak usia dini. Kebutuhan pendidikan Islam pada tahap anak usia dini yaitu pendidikan Islam adalah suatu sistem yang terpadu, yang setiap aspeknya didasarkan pada ajaran Islam, konsep, prinsip, dan tujuannya, dan karenanya berbeda dari semua sistem pendidikan dalam hal sumber dan tujuannya, dan beberapa dasar, prinsipnya, kelembagaan, metode, dan sifat-sifatnya, dan itulah yang dimulai dengan pendidikan dan persiapan Rasulullah SAW, para sahabatnya yang terhormat, memelihara pertumbuhan, membuka persiapan, mengarahkan kemampuan dan mengatur energi mereka sehingga mereka menjadi generasi terbaik sepanjang sejarah manusia. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang diikuti umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW dalam membesarkan generasi mereka dan mempersiapkan mereka sampai mereka menjadi manusia Islami yang beriman, yang memiliki pemikiran, ilmu pengetahuan, disiplin, dan karakter. Dunia dan bangsa terbaik yang dikenal umat manusia. Lalu, slide selanjutnya, bidang pendidikan Islam untuk anak akan dijelaskan oleh Laila Muhammad Umar Lahmadi. Kepada saudari Laila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bidang pendidikan Islam untuk anak. The field of Islamic education for children. Parting is the nurturing his relation by raising him with strong beliefs. First belief, God worship and noble morals are nurturing his body and mind. By raising him with the healthy habits, benefit nurturing good social habits and thoughts. And scientific knowledge, the correct understanding of human emotion, feeling, and psychology feeling. By extrapolating the Sharia text and what Muslim scholar wrote before and after in the field of education, it's become clear to us that there are areas in Islam for raising children. Point. Iman education. What's meant in Iman education is consect the child from his mind the presence of Iman, families
him with the basis of Islam and teach him from the time to distinguishing the person of Sharia. A. Dictatorial education. Dictatorial education is everything that is proven by true news about the fact of the Sharia and Iman and supporting things such as belief in Allah, His angel, His book, His apostles, and the torment of the grave, the restrictions regarding heaven and all other constants. The belief is gradual to counter the influence of the defiant by following the following method. First, reviewing the sets of indications in the child's soul, which is as implicit from birth by teaching the child to mount them with the call prayer, then by repeating the prayers of Islam gradually at every apartment until the prayers of the family planted in the mind, tongue and heart according to the command. Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him the peace. Strengthen their in Iman and Allah Almighty and strengthen their love for Allah. There is a following the following methods. This is by following the following methods. A. His glory, glory to him. Adding him to him and obedience to Allah. Glory to him is secret and public. B. Have a good faith in Allah, meaning Iman. Ask him for help and fear him. C. Relation him with Allah and is impact to human energy. D. Give thanks for Allah and call to him for a favor and substance to Allah and the experience of him blessing and mercy. That's all that I have. Thank you for listening. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nisatul Maula. Yang pertama yaitu pendidikan bakti. Pendidikan takwa adalah semua amal ibadah fisik dan finansial seperti sholat, puasa, zakat, dan haji kepada siapa saja yang mampu melakukannya. Tuhan yang Maha Esa dan anak sampai usia balik tidak mewajibkan melakukan ibadah wajib. Sholat. Sholat itu adalah ucapan dan tindakan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan pengakuan dengan kondisi tertentu. Pendidikan harus mulai dari awal kesadaran dan kesadaran anak dengan mengajarkan rukun sholat. Tugasnya, spoilernya, dan pentingnya. Puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar kedua hingga terbenam matahari dengan niat puasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan moral. Ini adalah salah satu pendidikan terpenting setelah pendidikan iman dan ini mengacu pada seperangkat prinsip moral, kebajikan, perilaku dan emosional yang harus diterima, diperoleh dan dibiasakan anak sejak perbedaan dan rasionalisnya sampai ia menjadi wajib. Tidak diragukan lagi dan tidak ada yang membatalnya. Kebijakan moral, perilaku, dan sentimental adalah buah dari keyakinan yang teguh dan pendidikan agama yang sehat pada immoralitas dan kerusakan dan muncul dari kesesatan dan ateisme. Aspek moral tidak dapat dipisahkan dari aspek spiritual dan ketuhanan. Dan juga bahwa moralitas memiliki hubungan yang erat dengan kokoh dengan agama. Pendidikan moral anak. Oleh karena itu, ada tugas mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan bawaan anak untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendidik anak usia dini dalam kejujuran. Yang kedua, membersihkan lidah anak-anak dari makian. Yang keempat, untuk mengangkat mereka dari hal-hal duniawi dan kebiasaan sembrono. Yang terakhir, membiasakan mereka pada perasaan kemanusiaan yang luhur. Yang ketiga, pendidikan jasmani atau pendidikan jasmani. Salah satu tanggung jawab utama yang dibebankan Islam kepada pendidik, baik ayah atau ibu, serta guru adalah tanggung jawab pendidikan jasmani agar anak tumbuh dengan kekuatan tubuh dan keselamatan tubuh yang baik dan manifestasikan kesehatan, vitalitas, dan aktivitas. Islam adalah agama kekuatan sejati yang dapat mereformasi dan tidak korup. Pendidikan jasmani merupakan salah satu sarana pemeliharaan kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa yang paling penting. Bermain dan olahraga bukanlah hal yang diinginkan dan mudah, melainkan merupakan fitrah yang harus dipenuhi oleh anak.
karena manfaatnya yang melimpah. Selain manfaat fisiknya saja, juga telah terbukti bahwa permainan dan olahraga merupakan kebutuhan dalam pembinaan fisik anak. Demikian juga pendidikan harus memperhatikan dalam pengasuhan fisik anak-anak. Poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, patuhi aturan kesehatan dalam makan, minum, dan tidur. Yang kedua, membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain berkuda. Membiasakan anak-anak dengan kehidupan kakek dan kejantanan dan menghindari kelonggaran, pemajuan, dan dekadensi. Pendidikan jiwa. Pendidikan mental dimaksud untuk mendidikan generasi muda dari sudut pandang mental melalui pengembangan kemampuan dan kemampuan mental dan mengarahkan kecenderungan mental ke arah yang sesuai dengan mereka dengan mempertimbangkan perbedaan individu antara orang-orang muda dan bekerja untuk membentuk generasi terdidik yang mengembangkan tanggung jawab. Kemudian pendidikan psikologis. Pendidikan psikologis bagi anak di sini berarti bahwa mereka menalarkan kesempurnaan dan keseimbangan pribadi dan psikologis dan mengendalikan emosi mereka dan mengendalikan semua keinginan dan kebutuhan psikologis, emosional, dan sentimental mereka kepada hukum Tuhan yang Maha Esa. Contoh, keberanian, kejujuran, serta rasa kesempurnaan. Berikutnya, kesimpulan. Dari materi-materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendidikan implikasinya berkisar pada pertumbuhan, peningkatan, perbaikan, reformasi, dan arah. Tetapi, dasar-dasar pendidikan Islam, baik modern maupun kuno, dianggap didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir, baik dan buruk, dan komitmen untuk pekerjaan yang baik dan kerjasama di dalamnya, dan pengakuan akan kebenaran dan merekomendasikannya. Hal ini didasarkan pada konsepsi Islam yang benar tentang manusia dalam semesta dan kehidupan untuk mencapai cita-cita. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.